テレビの前のみんな、Halo kawan ATM, balik lagi dengan tim penyelamat masa depan, Time Rangers. 4 orang dari tahun 3000 bertemu dengan satu cowok di tahun 2000. Gimana kabarnya? Moga baik-baik aja ya. Pagi itu, tiba-tiba saja seseorang menyerang seorang bos perusahaan, sehingga ia KO. Berita ini Yuri mengaitkannya dengan Londar's Family. Sebab di abad 30 ada kasus yang mirip, yakni tahanan nomor 0139, ketua grup pembunuhan Abel. Dan si pelaku tadi pagi dari grup juga. Siapa sesungguhnya Abel ini dan ada hubungan apa dengan Yuri? Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Time Ranger! Dikatakan Tech, dia mantan penyelidik kepolisian Intercity. Wah, teman Yuri dong. Yuri akan selidiki perkara ini dan mohon dukungan teman-temannya. Tak luput dari Guardian City ikut pula membahas kasus tadi pagi. Kapten Naoto langsung memimpin rapat untuk menangani kasus ini. Mereka akan berjaga 24 jam. Di tempat lain, Yuri tengah mengawasi seseorang, lalu menembaknya dan Domon jadi saksi. Kalau penembak itu seorang wanita. Beritanya heboh segera menyebar, sampailah ke telinga penyelidik Abel. Lalu Yuri berhasil berjumpa dengan anak buah Abel. Mereka pun dipertemukan. Rencana ini sudah diatur Time Rangers. Kelak, bila Yuri telah berhasil berjumpa dengan teman lamanya itu, ia akan chrono changer serta menghubungi temannya. Singkatnya, Yuri diantar menemui Abel. Teman lama pun bersua. Kenangan lama pasti teringat dan ia masih sangat mengagumi Yuri. Sayangnya, ia dipecat dari kepolisian karena laporan Yuri. Ia jadi nekat menjadi kriminal. Padahal semua itu memang kenyataan. Dia yang suka mengejar-ngejar Yuri hingga ke rumah. Dan Yuri berharap ia berubah. Hari ini Abel harus siap ditangkap Yuri. Pantesan Abel selalu menggunakan mawar sebagai simbol buat ketemu dengannya. Pertarungan dua sahabat pun terjadi. Semula seimbang. Lama-lama Yuri mulai terdesak. Sebab semua gerakan Yuri telah dianalisa Abel. Katanya dia selalu mengawasi Yuri. Lalu dengan alat semprotan, Yuri pun pingsan. Time Rangers tiba hanya menemukan chrono changernya saja. Tatsuya amat bersusah hati. Dan Tech juga nggak bisa melacak keberadaan Yuri. Zat yang disemprotkan Abel adalah pengontrol mental, sehingga seseorang akan menurut sesuai perintahnya. Yuri berusaha melawan pengaruh zat itu, sebab Abel menginginkan ia menembak seseorang. Walaupun ia berusaha sekuatnya, namun jari-jari Yuri tak kuasa menghindari senjata pemberian Abel. Tugasnya menembak seseorang yang akan melintasi rumah sakit. Sebetulnya, Yuri punya satu kesempatan untuk mengirim kabar pada Time Rangers. Namun, ia ketahuan Abel, sehingga Time Rangers cuma dapat sepenggal berita. Artinya, mereka harus bisa memecahkan di mana Yuri. Yuri berharap ada orang yang mencegah menembak, dan ternyata ada. Tatsuya berhasil menghadang pelor itu. Chronos Switch-nya cukup kebal menghadangnya. Dengan demikian, mereka mengetahui keberadaan Yuri. Mereka pun mengejarnya. Di balik itu semua, ternyata Naoto telah mempersiapkan boneka sebagai umpan. Dan Time Rangers dianggapnya mengurusi yang bukan urusannya. Dan Tatsuya berhasil mendapatkan Yuri. Ia nggak peduli dengan tembakan Abel. Yang penting, Yuri harus dirampas. Tentu saja Abel nggak suka. Yuri adalah miliknya. Domon tertawa. Mana mungkin orang macam dia, tipenya Yuri. Ia tambah heran, kenapa Yuri dikelilingi banyak pria. Yuri hanya milik dia saja. Yuri mengatakan harus dikompresi pendingin sekali lagi, agar kepalanya bisa adem. Cinta Abel nggak kebalas. Ia nekat hendak menembak Yuri. Namun tiba-tiba senjatanya terpelanting. Rupa-rupanya Naoto yang menembakinya. Lalu ia harus membasmi geng pembunuh. Nggak peduli si Yuri. Ia dianggap telah membantu Abel. Kalau udah begini, Abel harus mengeluarkan baut-baut yang bisa berubah jadi Zenith. Mereka saling bahu-membahu mengatasi Zenith. Di sisi lain, Abel bisa menghindari tembakan Yuri. Ia sudah mengetahui semua gerakan Yuri. Namun ia nggak nyangka, Yuri sekarang bukan yang dulu. Ia kejebak.
dan sabetan pedang Pektor berhasil menamatkan Abel. Ia pun dikompresi lagi. Teman-temannya ngeledek, Yuri itu montok ya. Ia pasti tercantik karena dikelilingi banyak pria. Tatsuya pun kena banting lagi. Duh malangnya. Time Ranger. Kisah hari ini, Tatsuya berencana mengundang Time Fire buat ditampilkan kepada seorang bocah. Biasa, bagi Naoto hal beginian lebay banget. Ngapain juga? Setelah Tatsuya mohon sangat, akhirnya Naoto mau juga ikut dengan Tatsuya. Ceritanya, ada seorang bocah yang gak mau dioperasi jantung lantaran belum ketemu Time Fire. Ia amat mengidolakan Time Fire, padahal Time Ranger sudah berusaha menggantikannya sampai dikerubungi anak-anak. Yogi tetap gak bergeming. Time Rangers bukan idolanya, untuk itulah ia membawa Naoto. Kali aja dia bermurah hati, mau sebentar saja jadi Time Fire. Setelah itu, Yogi bakal mau dioperasi. Nah, selagi nego dengan Naoto, tiba-tiba ada kabar seluruh komputer di rumah sakit mengalami gangguan. Dan menurut Tech, ada seseorang yang telah menghack seluruh jaringan komputer. Kemudian, Tatsuya dan Naoto pergi menyelidikinya atas petunjuk Tech. Ia berada di suatu kawasan. Setibanya di sana, nggak ada sesiapa kecuali seorang kakek yang nongol. Tatsuya nggak nyangka justru kakek ini si biang hack. Namanya Yugan si penghacker. Selain bisa menghack seluruh komputer, otak elektriknya mampu membalikkan waktu. Selalu hari kemarin, nggak ada hari esok. Aneh banget. Naoto sampai nggak ngerti. Ia jadi stres. Semula ia berpikir alat sensor yang ditanam di Barclaynya yang bermasalah. Kejadian selalu berulang. Mereka pergi berdua ke sebuah tempat di tepi sungai, lalu bertemu Yugan. Kemudian mereka bertarung, lalu kalah. Kemudian berkali-kali terjadi, sampai pada pertarungan kali ini, Tatsuya dapat ide, biar dia yang menahan tembakan Yugan. Setelah itu, Naoto menembaki otak elektrik Yugan, dan hasilnya tepat, Yugan pun bisa dihancurkan. Dan Yogi mau dioperasi setelah Time Fire menampakkan diri di hadapannya. Lalu tak lama anak-anak lain pun pada berdatangan. Time Fire amat gusar, mereka menghindari sebisanya. Dan ternyata mereka menyerbu Time Fire. Ia jadi idola baru bagi anak-anak. Keluarga Londars, penjual senjata Banjan, baru saja melakukan transaksi senjata. Lalu tanpa mereka ketahui, ada seseorang pengintai yang ternyata ia adalah penyamun gokil. Dengan aksi nekatnya, ia berhasil membawa kabur seluruh uang dan senjata. Pasti perbuatannya ini amat menggusarkan. Ia pun dikejar. Pindah pada Tatsuya dan Yuri, tampaknya mereka semakin akrab saja. Bagi-bagi makanan, pas teman-temannya datang, mereka mesti jaga jarak dulu. Ayo, ada apa nih? Sementara itu, Domon masih mencari cara bagaimana caranya supaya Ayase bisa membantunya dalam urusan dengan Hanomi. Ia merasa harus dimulai sesuatu. Lalu tak lama kemudian, pemuda penyamun gokil muncul di rumah mereka. Ia minta bantuan Tomorrow Resort buat ngantarin barang jarahannya ke suatu tempat. Domon langsung mengiyakan, pikirnya ini kesempatan bisa bersama Ayase. Di lain tempat, Banjan cari cara agar barang-barangnya bisa diketemukan, yakni dengan cara mencari barang yang sama dengan alat kontrol yang sama. Singkatnya, Domon dan Ayase telah berjalan bersama. Mereka tanpa curiga siap mengantarkan barang tersebut. Padahal di bawah sana, Zenith bersama pembeli senjata melihat tas yang mereka bawa. Otomatis mereka mencurigai Domon dan Ayase si penyabotase. Mereka pun dikejar hingga ke jalan buntu. Mereka harus lompat dan ternyata masuk ke bak sampah. Pemuda penyamun merasa kirimannya belum nyampe. Ia pun menelpon. Domon mengatakan kalau mereka dikejar orang. Benda apa yang mereka bawa ini sebenarnya? Si pemuda mengatakan itu bom dan remote-nya ada sama dia. Kalau nggak segera diantarkan, bisa diledakkan. Domon memberitahu Time Rangers yang lain dan Sion akan mencari tahu penangkal bom abad 30 itu. Tanpa diduga si pemuda, Banjan telah ada di depannya. Ia langsung meminta barang-barangnya. Tapi yang ada cuma remote.
Begitu Time Rangers datang, Banjan heran, kenapa Time Rangers ada di sini pula? Ia nggak mau Time Rangers ikut campur urusannya. Domon dan Ayase berhasil lolos dari kejaran Zenith dan Bayergan. Di sini, Ayase memancing Domon. Ia akan menemui Nona Hanomi, seperti permintaan Domon. Hanya karena foto dirinya yang dianggap Time Yellow, Domon udah patah semangat. Moga aja mereka tambah akrab. Dengan hati nggak nyaman, Domon meminta ia bisa membahagiakan Hanomi. Lalu tak lama Bayergan muncul. Mereka mendapatkan tas uangnya. Tapi beberapa detik kemudian Zenith datang pula. Mereka hendak dihabisi. Syukur Time Yellow nongol dan satu Zenith dibuat KO. Selanjutnya Time Rangers hendak mengejar Zenith yang lain. Namun ditahan Bayergan. Dan ketika ia membuka topengnya, ternyata dia adalah Naoto. Jadi Guardian City sedang menyelidiki berita seronok jual beli senjata akhir-akhir ini. Dan ketika Banjan hendak meledakkan bom, ternyata tidak meledak. Markas mereka sudah diserbu Guardian City dan Time Rangers. Maka Time Rangers minta dia menyerah saja. Dalam suatu kesempatan, di antara rombongan polisi, Hanomi ikutan nyelinap. Sayangnya, di tangga naik, ia ditahan petugas. Domon kebetulan lewat, meminta petugas itu membiarkannya. Di sini terjadi vakum suasana. Domon ingin menyapa, tapi ragu. Lalu Ayase yang menghampiri. Namun Domon gak nyaman rasa. Lalu tiba-tiba Banjan mengumumkan ia punya remote yang lain. Dan bom bentar lagi diledakkannya. Ayase meminta semua orang merunduk. Ia melepaskan Hanomi. Namun, Domon masih terbawa rasa. Ketika ia tersadar, spontan melindungi Hanomi. Mau tak mau, Domon mesti melindungi Hanomi. Manakala ditunggu bom tak jua meletus, Domon minggat. Kali ini cerita diselingi romansa Domon dan Hanomi. Perasaan galau berharap yang diingini, mengharap orang lain. Ayase mengejarnya. Domon menyerah. Bodoh, pikir Ayase. Bom yang ditunggu tak jua meledak. Ternyata Sion telah menemukan penangkalnya. Cukup dengan pengacau gelombang. Ayase mengejar Domon. Domon lari lagi setelah dibilang dirinya sudah sempurna. Sungguh baperan ya si Domon. Tinggalin dulu kisah romansa Domon. Musuh sudah datang. Mereka kembali bersatu. Domon mengajak secepatnya selesaikan Londers ini. Lalu dengan kibasan Blizzard Slash, Banjan berhasil di KO. Dia hanyalah boneka yang beku. Pindah pada pemuda penyamun, di sana ada pula Naoto. Dia janji nggak akan berbuat jahat lagi. Sedangkan di sudut kota, tampak Naomi didatangi Domon. Entah kenapa tiba-tiba Hanomi menyadari kalau Time Yellow itu orang di depannya ini, bukan Ayase. Apa Ayase telah memberitahunya ya? Lalu mereka pun mulai akrab. Sama halnya dengan Tatsuya dan Yuri. Sekarang Domon benar-benar falling in love. Kemudian Tech mengabarkan pasukan Guardian City menuju pusat kota karena Londars telah berbuat aniaya. Sepertinya Time Ranger selalu kalah cepat dari CGC. Syukurnya Lyra segera cabut setelah melihat penjaga bumi semakin ramai berdatangan. Hanya menyisakan ketegangan sedikit terjadi di antara Domon dengan Naoto. Apakah ini awal ketidaksinkronan Tempire dengan Time Rangers? Setelah Tatsuya menenangkan teman-temannya, mereka balik. Kejadian hari ini membuat Lyra panas. Dia minta Bos Don, si penggila uang dengan kalung emas sebesar rantai kapal, dan bercita-cita mendirikan kastil impian, harus mengambil sikap pada Tempire. Sebab ia jadi nggak leluasa untuk shopping. Bos Don pun perintahkan Gien meringkus Tempire. Tentu dia girang banget. Ia mengeluarkan satu Londars, agen penghancuran Maiden. Pindah ke markas CGC, mantan kapten lama Enchi Hijikata sudah masuk kembali. Dia diangkat owner CGC jadi GM. Dalam rapat ini, Enchi Asami terpaksa menutup rapat agar nggak terjadi perselisihan panjang di antara Naoto dengan Hijikata. Sebab dia beranggapan instruksi lama nggak bakal berguna di TKP. Dan besoknya, Hijikata melihat pesan Naoto di komputer. Dia saat ini tengah disandera oleh sekelompok orang tak dikenal. Setibanya di tepi sungai, penyandera ternyata Londars Family, Maiden. Dia hanya minta satu hal, panggil Pirek. Semula, Naoto berharap bantuan dari markas akan datang. Dia punya beberapa menit buat mengulur waktu. Namun, menurut Tech, justru tidak ada pergerakan dari CGC. Ini aneh.
Apa Hijikata sengaja memutus info Naoto? Kalau iya, nyawa Naoto bakal terancam. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Naoto pun memanggil Pirek lewat sensor suaranya. Kemunculan Pirek dilaporkan petugas Shijise pada Chi Asami. Beliau sangat heran, kemana Naoto? Hijikata pun berdalih, pasti Naoto sudah bertindak sendiri. Anak muda selalu bersemangat. Naoto berpikir kenapa teman-temannya nggak muncul-muncul, dan dia hanya bisa melongo ketika mengetahui suaranya telah dikopi. Maiden sangat ahli dalam hal beginian, maka ia perintahkan Pirek berubah jadi Pirobo. Dengan demikian, bila semua sudah berjalan sesuai keinginannya, artinya Naoto nggak diperlukan lagi. Ia hendak dieksekusi, dan Pirek bukan makhluk ciptaan abad ini, dia berasal dari abad 30. Naoto setengah nggak percaya. Beruntung Time Rangers tiba tepat waktu. Meski begitu, Naoto sempat terkena tembakan sewaktu meloloskan diri tadi. Yuri akan mencarinya, teman-temannya akan menghadapi Maiden. Akan tetapi, dia langsung perintahkan Pirobo serang Time Rangers. Tentu Time Rangers kaget, Maiden bisa bersuara Naoto. Kalau begini, Time Blue minta dipanggilkan Time Jet, sekaligus Time Shadow. Time Shadow diminta menangani Pirobo, mereka akan urus Maiden. Di tempat lain, Naoto yang sudah tersadar, dia bertanya pada Yuri tentang orang abad 30. Yuri membenarkan kalau Londas dan mereka semua berasal dari abad 30. Itulah sebabnya dia meminta Naoto mengembalikan P-Commander-nya. Tapi Naoto sangat membutuhkan benda itu. Apalagi saat ini dia juga diberitahu telah dikhianati temannya, si JM baru itu. Pantesan bantuan nggak datang-datang. Yuri berpikir kini Naoto akan jadi bagian tim ini. Naoto harus mendapatkan senjata Yuri. Dia harus mencapainya, walaupun Maiden telah perintahkan Pirobo injak dia. Naoto akan mengambil kembali P-Commander. Akhirnya, Naoto berhasil mencapai senjata itu, dibantu Time Jet. Pirobo masih merespon suaranya. Ia nggak jadi menghantam Naoto. Seterusnya, ia menghabisi Maiden. Dan P-Commander-nya terlepas dari tangan Maiden. Ia pun berubah jadi Time Fire. Bersama-sama, mereka menjadikan Maiden boneka dingin. Sedangkan Hijikata harus permisi dari jabatan GM setelah Naoto melaporkannya. Hari ini, Time Rangers diajak bermain film. Sebetulnya mereka punya misi atas permintaan Chi Machida, seorang produser. Ia mau Tomorrow Research menyelidiki kejadian aneh saat pengambilan gambar. Nanti mereka masuk sebagai aktor bayangan. Sion pun langsung setuju. Padahal dia tadi baru aja mau mulai tidur. Setelah 1 tahun nggak tidur-tidur. Ia amat ngefans sama pemeran utamanya, Agatha Shingo. Singkatnya, Time Rangers langsung ke lokasi syuting. Ternyata di dalam pengambilan adegan memang ada hal aneh. Pemeran utama menggunakan pedang asli. Terbukti baju Tetsuya sobek. Dan sebelumnya, seorang pemeran juga terkena sabetan di keningnya. Ini sungguh tak wajar. Maka film pun berubah jadi adegan sungguhan. Setelah semua pemeran dapat dikalahkan, ternyata ini semua memang skenario Chi Director. Dan judul filmnya adalah Akhir dari Time Rangers. Gila ya. Sedangkan director sendiri adalah Londas. Dia bernama Glokun, si aktivis jiwa. Sion yang masih mengantuk tertolong oleh Domon. Pertarungan berhenti setelah director mengucap cut. Yuri bertanya, apa maksud sebenarnya? Itulah yang dikatakannya tadi, sesuai judul film. Adegan selanjutnya, Time Rangers dikejar gelombongan pengacau. Ini sungguhan, bukan adegan shooting. Bila mereka nggak menghindar, akan koit. Pas di jalan buntu, kereta yang dikendarai Ayase harus berbelok. Sedangkan di depan, gerombolan pengacau siap dengan senjata bazooka. Tak bisa berbelok lagi, tembakan dilepas. Tapi justru pelurunya berbalik kepada pengacau, sampai mereka berhamburan. Terpaksa director bilang cut. Rupa-rupanya pengambilan adegan belum berakhir. Kini mereka berada di sebuah kuil. Entah adegan apa yang bakal dilakoni. Kata Sion, yang baru terjaga dari tidurnya, ini film Hong Kong. Mereka lalu diserang orang-orang berseragam kanton, pakaian khas Tiongkok. Bahu-membahu, Time Rangers melindungi Sion.
oleh sebab dia kembali dalam tidur. Adegan selanjutnya, Time Ranger diserbu Zenith dalam jumlah yang banyak. Sawan Tatsuya melihatnya. Jumlah mereka terus bertambah. Mereka turun dari langit. Ketika mereka menembak, justru Time Rangers terlempar ke sebuah tempat. Lalu di sana telah menunggu Zenith bersepeda. Mereka dikejar. Terpaksa Time Rangers melawan. Kejadian aneh selanjutnya, mereka bersepeda hingga ke langit. Adegan-adegan terus berlanjut. Mulai dari muncul kembali tahanan yang pernah ditangkap, Time Rangers harus mengalahkan mereka lagi. Tapi nggak bisa, karena Time Rangers sudah kelelahan. Maka datang penolong, yakni Robota. Lalu disusul kehadiran yang lebih kuat, dia adalah Naoto dengan T-Rex-nya. Karena film ini judulnya The End Time Rangers, mereka satu persatu akan koit, lalu meledak bersama Time Shadow. Time Rangers nggak setuju, skripnya harus dirubah. Glokun setuju, dia berubah jadi raksasa. Kini Propaidus si penjaga gerbang waktu sampai turun, robot terkuat. Tapi mereka harus kalah, hingga sampai adegan terakhir. Syuting nggak bisa dilaksanakan sebab skrip terakhir hilang. Shion baru ingat, saat dia setengah mengantuk dan pengen minta tanda tangan Singo, dia asal ambil saja kertas. Ternyata, perbuatan nggak sengajanya ini sangat berguna bagi Time Rangers. Dengan begini, mereka bisa mengubah skrip. Dan hasilnya, si direktur Sableng pun berhasil dihancurkan. Propaidus sendiri yang turun tangan, dan Shion kini bisa kembali lanjutin tidurnya. Sambung ya, Nek.